Oke guys, welcome back to our podcast. Ini nggak kerasa udah episode 4. Gimana Mar, perasaannya kita udah bikin sampai episode 4? Hmm, Sebenarnya sih kalau gue sih kita emang sering sih ngobrol kayak gini meskipun kita nggak bikin podcast ya nggak sih tiap kali kita ketemu. Iya sih, bener sih. Jadi Kita kayak kayak nggak podcast perasaannya aja ngomong terus kan tentang iya. hal-hal seperti ini. Jadi perasaannya tuh ya kayak berasa lagi ngobrol sama temen juga kayak biasa gitu kayak diskusi cerita berbagi Setuju, pengalaman setuju. dan Iya, kita pelajaran. tuh kayak ngomong tuh nggak habis-habis tema-tema yang berat. Nah, kita tuh sekarang pengen share ke kalian tentang tema bersyukur. Jadi, Mar, lu apa sih ketika mendengar kata bersyukur nih, apa sih yang terlintas di kepikiran lu tuh apa sih, Mar? Bersyukur tuh? Eh, Kalau gue ketika gue mendengar bersyukur tuh ada kebahagiaan sih, ada rasa Oh ya? lega gitu. Iya gue ngerasa gitu. Lu gimana? Aduh, ini sebenarnya kata-kata bersyukur nih buat gua tuh quite meaningful gitu. Apa? Mungkin teman-teman ini sedikit sharing ya. Ini kalau Maria mah udah tahu. Untuk teman-teman mungkin yang follow Instagram gua ngelihat si Tirta keren banget ya foto-foto sama dubes gitu kan. Foto-foto sama orang-orang penting ke acara-acara sini. Tapi mungkin kalian tuh nggak tahu gitu dulu tuh Tirta tuh pernah susah gitu, Hmm, nggak punya apa-apa gitu kan. hmm, Dan dan hal itu yang membuat gue realize gitu sekarang tuh apa artinya atau apa maknanya tuh bersyukur gitu. Dari dulu yang Tirta, you bayangkan ya, I was not born that rich gitu. Gue born ya biasa-biasa aja, and kita pernah in my point of my life kita tuh jatuh miskin gitu. Sampai bayangin Mar, gue makan tuh cuma nasi sama telur ceplok tok gitu, nggak ada lauk lain gitu, saking nggak punya duitnya waktu itu. hmm, And sampai juga kita pernah ngegotong-gotong besi di rumah, kita jual ke tukang loak demi hmm, untuk makan, Mar. Bayangin dulu ya. hmm, Dan tapi a lot of people yang nggak pernah tahu gue pernah sesusah itu atau pernah mengalami hal-hal yang nggak enak gitu. hmm, Dan ketika melihat flashback ke dulu-dulu gitu, ketika ditanya apa sih Tir arti bersyukur, mungkin kalau gue kaitkan bersyukur tuh lebih ke materi, Mar. Kayak hmm, apa yang gue punya sekarang, apa yang gue achieve sekarang, hmm, dan yang gue tahu semuanya ini adalah pemberian Tuhan gitu. Maksudnya apapun yang kita punya sekarang tuh rata-rata, dan bukan rata-rata, semuanya tuh titipan gitu di dunia ini. hmm, Dan kalau one word apa bersyukur itu, ya ya semua materi sih kayaknya bersyukur buat gue. Kalau gua sih beda sih. Gimana? Kalau gua bersyukur, arti bersyukur bagi gua nggak selalu tentang materi gitu loh. Bahkan ketika gua mungkin namanya hidup tiap masing-masing orang beda-beda gitu kan, pengalaman hidup lu dengan pengalaman hidup gue pasti beda juga gitu kan. Cuman gue tuh bersyukur itu gimana ya, nggak selalu kayak tentang materi. Ketika gue kesusahan pun dalam materi, mungkin emang gue hidupnya kayak biasa-biasa aja sih. Kalau misalkan dari segi materi sih gue, kalau misalkan yang makan nasi pakai telur gue sering, cuman maksudnya bukan karena nggak ada uang buat makan yang lain gitu loh, karena emang lagi pengen Yes, gitu. yes. Tapi kalau misalkan karena gue mungkin cewek apa gimana juga gitu kan, jadi gue tuh kalau misalkan gue ngerasa uang gue tuh udah dikit tuh gue udah hemat gitu loh. Jadi gue nggak yang pernah sampai yang bener-bener nggak ada duit buat apa-apa tuh, syukurnya sih enggak kayak gitu kan. Cuman Iya. ya berarti gue ketika gue menghemat-hemat karena gue ngerasa uang tabungan gue mulai menipis, itu menurut gue udah susah gitu loh. Nah tapi Oke. ketika gue susah tuh gue nggak pernah kayak yang, ya bagi gue ketika gue bilang gue nggak ada uang tuh sebenarnya gue ada uang gitu kan berarti. Cuman gue kayak nggak yang pernah ngerasa gue bener-bener kayak ih gue orang yang tersusah gitu rasanya, ngerti gak lu? Kadang kayak ada orang yang ketika dia ngerasa susah tuh dia adalah orang yang paling susah di dunia ini gitu rasanya, ngerti kan lu maksud Iya, gue? iya, iya. Nah Betul, betul. gue tuh ketika gue nggak ada uang pun di situ, sebenarnya otak gue pasti udah mulai mikir nih gimana nih, uang gue nggak ada nih, tabungan gue mulai nipis nih, gini gitu gitu kan. Cuman gue selalu kayak yang
bersyukur gitu loh dalam keadaan apapun yang gue punya. Maksudnya kayak ketika gue mulai hemat, misalnya tadinya mungkin bisa makan mahal gitu, terus karena gue ngerasa uang gue mulai nipis, jadi gue makan yang biasa-biasa aja, tapi gue tuh nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa gimana gitu loh. Betul betul. Gua tuh gini Gue Mar, bersyukur aja terus karena bentar dikit lagi, karena gue selalu kayak mikir, aduh masih untung gue masih bisa makan gitu loh. Kayak gue selalu kayak gue mikir kayak, aduh banyak orang yang bahkan nggak bisa makan kayak gue gitu loh. Banyak orang yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi gue kayak balik lagi kayak ya udah, jadi gue nggak ngerasa ketika gue menjalani sesuatu yang menurut gue susah tuh ngerasa susah banget gitu loh. Meskipun sedih ya, kayak gue pernah lah gue sedih kayak misalnya gue, aduh uang gue mulai nipis nih, gimana nih gitu. Pasti gue orangnya apalagi kepikiran gitu loh, tipe orang yang mikir gitu loh. Jadi gue kayak kepikiran, gue stres, padahal sih sebenarnya sih ya masih ada uangnya kayak buat makan gini gitu. Cuman tetap gue selalu bersyukur sih, meskipun banyak pikiran apa gimana, cuman nggak yang sampai jadi stres banget gitu lah, nggak sih. Syukur alhamdulillahnya. oke, interesting. Kalau gua ya Mar, gua tuh kenapa materi tuh kayak gini Mar, apa karena kita dulu kita hidup berkesusahan, kita tuh kayak mikir yang perlu apa sih, makan, ya kan. Kita tuh kayak bersyukur gimana sih ketika masih bisa makan tuh, kita kayak merasa grateful ke Tuhan, oh kita masih bisa makan ya gitu kan. Atau enggak kita masih punya orang tua, atau kita masih punya rumah, masih punya cici atau punya temen, itu mungkin kita bersyukur, oh masih ada Sebenarnya mereka ya balik-balik ke materi sisi juga ya kita. emang ya. Kayak gue bilang bersyukur masih bisa tinggal gitu-gitu ya. Iya, dan hal tersebut mungkin buat banyak orang yang dari kehidupan orang kaya mungkin nggak menganggap itu apa-apa, tapi untuk kita gitu, kita see that as something yang, oh bersyukur ya masih masih bisa makan gitu, karena kita pernah merasakan gak bisa makan loh dulu, kayak waduh kok susah gitu kan. Tapi sekarang ketika masih bisa makan enak gitu, kadang gue doa gitu, oh thank you ya Tuhan masih bisa makan enak gitu kan. Dulu padahal banyak orang yang nggak bisa makan kan. Nah interesting ya Mar, gue pernah diskusi sama temen gue, dia orang teologi. Orang teologi yang Berat ya temen lu pikir-pikirannya anak teologi. berat gitu. Kenapa? Berat banget temen lu anak Berat banget. teologi. Nah gue diskusi sama dia tanya pertanyaan yang sama kayak lu gitu kan, nanya, Tir apa sih bersyukur buat lo? Ya gue bilang yang tadi gue ceritain, kayak oh materi, rumah yang masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa punya rumah gitu. Gue cerita gitu, oh itu. Terus dia bilang, Tir itu lu tuh bersyukurnya salah Tir. Loh gue kaget. Terus salah kenapa itu, padahal gue tahu yang bersyukur itu. Dia bilang begini, mungkin kita bersyukur masih bisa makan, oke. Mungkin kita bersyukur masih bisa sekolah, oke. Mungkin kita bersyukur masih bisa punya kerjaan, oke. Tapi ketika contoh deh, lu tahu nggak Mar, misalnya orang yang punya sepeda gitu kan, dia ngelihat yang punya motor, Iya, gue iya. pengen ya punya motor, ya kan. Ketika yang punya motor ngelihat yang punya mobil, pengen ya punya mobil gitu kan. Yang punya mobil lihat punya pesawat, pengen ya punya pesawat, dan naik terus gitu kan. Tapi coba kita balik, dia bilang, coba kita balik dari atas ke bawah. Misalnya orang yang punya pesawat, dia ngelihat yang punya mobil, oh dia naik mobil. Maksudnya gimana ya, kayak oh syukurlah dia punya mobil. Yang punya mobil lihat punya motor, oh dia masih punya motor. Karena apa ya, misalnya dia punya mobil nih, dia bersyukur karena dia nggak naik motor gitu, ngerti nggak? Yang naik motor dia bersyukur kenapa, karena dia nggak naik sepeda gitu kan. Yang punya sepeda, anggaplah dia bersyukur kenapa dia nggak harus jalan kaki gitu, dia masih punya sepeda. Nah bagaimana ketika lu udah paling bawah, lu nggak punya kaki, nggak punya apa, lu mau bersyukur bagaimana? Dia tanya ke gue, apakah dia harus apa yang mau dibersyukurin gitu kalau dia udah nggak punya apa-apa. Nah Karena kalau menurut gua nih ya, bersyukur itu nggak bisa dibandingin sama orang lain. exactly. Nah, kenapa tadi gua bilang bersyukur itu gua nggak
gue agak beda sama lu, nggak selalu tentang materi. Tapi kalau misalnya yang tadi gue bahas tentang soal masalah nggak bisa makan susah gitu-gitu sih, itu materi sebenarnya sih kan. Cuman maksud gue kenapa tadi gue bilang nggak selalu melulu tentang materi, karena gue makin tua gue makin nyadari, mungkin karena gue pernah ngalamin titik terendah dalam hidup gue juga kali ya. Jadi gue kayak dapat satu pelajaran gitu loh, kalau misalkan gue hal yang paling gue syukurin selama gue hidup ibarat katanya tuh di dunia ini, itu lebih ke masalah orang sih dibanding materi gitu loh. Gue gimana ya gue bilang ya, kayaknya gue emang dari gue kecil pun, gue kalau jangankan bilang masalah materi sama orang lain deh gitu, di keluarga gue aja tuh kayak minta uang, namanya anak gitu kan, apalagi lu misalnya masih sekolah gitu, pasti lu minta jajan sama orang tua lu dong, bener gak sih? Iya, betul. Tapi gue tuh dari dulu tuh gue nggak yang tipe yang masalahin masalah materi gitu, bahkan ke orang tua gue kayak minta jajan gini gitu. Ya mungkin di satu sisi sih yang harus gue syukurin juga, kayak orang tua gue tipenya yang emang lumayan royal gitu loh. Jadi kayak gue nggak yang sampai gimana malah kayaknya gue makin tua gue ngerasa kayak gue lebih pelit gitu lah daripada orang tua gue. Kadang kayak gue misalnya mau mikir mau beli ini itu tuh gue sayang gitu kan, tapi gue malah sering diomelin sama orang tua gue, ya elah kalau mau beli mah beli aja, kayak nggak usah di sayangin kayak gitu loh. Cuma maksudnya gue nggak pernah, gue bukan tipe anak yang kayak yang minta ini dong itu dong sampai ngerengek, ngerti kan lo? Kadang orang kayak gimana gitu. Gue tuh kayak selalu dari dulu gitu loh, dari gue kecil, kayak dari gue SMP gitu, misalnya gue mau beli tas, mau beli ini, mau beli itu, gue kalau misalkan gue mau beli ya udah gue beli pakai duit gue sendiri kalau emang ada gitu. Cuman kalau dikasih orang tua sih gue juga nggak nolak kadang. Cuman maksudnya gue tipe yang kayak gitu, jadi gue kayaknya sampai gue gede pun gue ngerasa kayak gue bukan salah satu orang yang dengan tipe materi-materi gitu loh. Betul. Gue nggak tipe yang terlalu mau pusingin soal materi gitu. Jadi gue kalau misalnya masalah materi itu gue kayak yang lumayan bersyukur terus sih kalau gue bilang. Makanya gue kayak ya misalnya kayak gue kerja pun gitu, kayak gue nggak gitu yang gimana pentingin materi itu penting, bukan nggak penting sama sekali. Maksudnya kayak ya gue mau hidup pasti dari uang juga kan ujung-ujungnya. Cuman gue tuh yang paling penting buat gue tuh kayak lebih ke kenyamanan gue gitu loh, kayak kebahagiaan gue tuh jauh lebih penting daripada itu gitu. Gue ngerasa gue nggak bisa, kayak gue bukan tipe orang, gue bukan nyalahin orang yang berbeda pemikiran dengan gue ya, cuman kalau gue pribadi, gue nggak bisa kerja kayak dengan gaji puluhan juta tapi gue tuh tertekan gitu loh. Itu gue rasa itu kayak gila, gue nggak ngerti gue kayak gimana. Mungkin gue ibarat kata tuh gue lagi di neraka gitu. Gue ngerasa gue mendingan gaji gue tuh kayak pas-pasan buat gue makan, tapi gue bisa enjoy gitu loh, kayak bisa happy gitu. Nah gue tuh salah satu tipe orang yang kayak gitu. Kadang kan ada orang yang milih kerja kayak yang sampai gimana banget gitu kan, tapi gajinya gede gitu kan. Ya gue juga, meskipun gue beda pemikiran sama dia sih, gue juga nggak salahin. Cuman gue nggak bisa perlakuin itu di gue gitu loh, karena gue orangnya tuh kayak gampang stres gitu. Betul. Ya jadi gue nggak bisa kayak gitu. Jadi gue kalau misalkan masalah, tadi gue mau bilang poin utamanya apa, gue lupa. Gue lupa jadinya. Cuman maksud gue ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi kayak gue nggak pernah kayak yang mentingin materi itu di atas dari segala-segalanya. Karena kadang gini loh, sebenarnya kalau misalkan lu mau bilang lu mikir dapat, misalnya lu punya penghasilan 2 juta sebulan, sebenarnya bisa aja hidup loh, bukan yang nggak bisa hidup gitu loh. Cuman masalahnya lu mau nggak mengubah kehidupan lu menjadi kehidupan yang 2 juta per bulan gitu loh. Ya otomatis kan makan lu murahin gitu ya nggak sih? Itu berat banget sih pasti. Gue pernah sih ngalamin hal-hal kayak gini. Gila, gue kayak suka bereksperimen ya. Iya. Masa kayak nih, gue perjalanan hidup gue ya. Kayak misalnya nih, gue tuh nggak biasa, kayak gue nggak bisa mandi kalau nggak air anget gitu misalnya. Otomatis kalau misalkan gue anak rantau, ketika gue nyari tempat tinggal tuh kayak gue pengen nyarinya tuh kalau bisa tuh ada AC-nya yang
kamar Iya, mandi iya. ya di dalam yang ada air hangat gitu loh kalau mandi gitu kan, karena kalau mandi air dingin bukan yang nggak bisa tapi itu susah gitu loh, dan itu gue udah kebiasaan dari kecil gitu. Jadi ketika lu udah kebiasaan puluhan tahun terus tiba-tiba lu berubah tuh pasti susah gitu loh, ya nggak sih? Kayak ibarat kata Iya, misalnya iya. lu biasa makan nasi dari kecil terus tiba-tiba misalnya lu pergi ke Papua terus lu makan sagu gitu misalnya, kan susah gitu kan, kayak Mm, lu nggak kebiasa. Cuman ya kalau misalkan lu mau ya bisa-bisa aja sebenarnya gitu loh, cuman masalahnya mau apa enggak gitu kan. betul, betul. Oke, oke. Ya sih, orang-orang akan gimana ya? Gua pun emang suka mandi air panas gitu. Tapi ketika nggak ada ya, ya mau nggak Ya mau mau kan. Jadi gimana, ya kayak mau nggak harus mau. Ya harus cuman adapt dengan eh, situasi kan. ya cuman ada orang yang nggak selalu bisa kayak gitu juga sih, kayak yang Yes, yes. dia ibarat kata nih kalau nggak ada nasi nggak ada nasi sama daging, gue mendingan nggak usah makan deh daripada gue harus makan nasi pakai telur. Ada orang yang kayak gitu gitu kan. Ada, betul, betul. Ya sebenarnya itu tergantung balik ke masing-masing orang sih, bisa apa enggaknya gitu ya. Betul, betul. Tadi Anehnya lu ngomongin, tadi lu kan lagi ngomongin waktu kecil ya. Gue tuh inget Mar, waktu kecil tuh gua temen-temen gua kan gini. Waktu kecil tuh gue di sekolah internasional dulu kan. Dalam pikiran orang tua gue biar apa ya, international minded lah, walaupun kita bayar setengah mati itu mahal banget, tapi nyokap gue bela-belain untuk bayar sekolah itu kan. Nah, di sekolah internasional tuh orang-orangnya kaya semua, orang kaya semua, dan gue tuh yang paling miskin di situ bisa dibilang kan. Dan orang-orang beli PS3, PS2 zaman dulu, beli PS, beli Wii gitu kan. Dan gue nggak bisa beli apa-apa gitu karena gue nggak punya duit untuk that luxury gitu. Ada yang makan di restoran dan lain-lain yang gue cuman bisa makan bekal dari rumah gitu kan. Dan di situ sampai sekarang gitu gue merasa kayak kok ada baiknya juga gitu untuk gue. Kayak ketika melihat zaman dulu gue nggak bisa mempunyai PS3, PS2, terus kayak gue membayangkan diri gue, walaupun dulu memang gue iri gitu dan gue minta ke nyokap gue lah, teman-teman Tirta punya begini tapi kok gue nggak ada gitu kan. Teman-teman gue beli ini kok gue nggak ada gitu. Tapi ketika udah lebih besar, udah dewasa, kita melihat arti bersyukur tuh apa sih sebenarnya. Dan gue mau membantah kalimat gue lagi tuh, betul Mar, itu bukan materi sebenarnya. Bersyukur tuh bukan materi tapi lebih untuk apa ya, bersyukur tuh kayak menerima keadaan lu sekarang gitu. Kayak lu berusaha untuk menerima apa adanya. Sekarang lu nggak punya duit, ya udah terima, itu bersyukur gitu. Lu punya duit, ya udah terima, lu bersyukur gitu. Lu diputusin pacar, ya udah terima, ya lu bersyukur, padahal nggak bisa ya sebenarnya. bisa gue gitu. Oh ya, gue ya bisa juga lu bersyukur, lu belajar dari gue kesalahan atau enggak, at least ya lu harus belajar untuk bersyukur kan. cuman kadang Gitu. tergantung dari sisi orang tuh ngeliat gimana. Gue bukan tipe orang yang kalau misalnya nih, anggaplah contoh gue misalnya pacaran sama lu terus lu putusin gue pasti gue terima aja. Gue nggak kayak yang bersikeras kayak yang gimana gitu misalnya. Ya, gue selalu kayak bersyukur karena gue percaya semua akan indah pada waktunya, dan itu Yes. pasti adalah yang terbaik buat gue dan buat dia juga Setuju, gitu. setuju. Cuman Setuju. minusnya orang mikir juga ya, minusnya kita jadi nggak gimana berjuang gitu loh, karena kita terima aja, kita bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Jadi kayak nggak yang, nah kekurangannya dari gua juga mungkin salah satunya kayak misalnya gua nggak yang gimana mentingin masalah materi gitu kan tipe orangnya. Ya mungkin gua nggak yang sampai segimana gilanya orang bersusah payah masalahin materi gitu loh. Ngerti gak sih lu maksud gua? Ngerti, ngerti, Plus ngerti. minusnya. Ada yang Nah, ada yang mati-matian demi dapat banyak duit gitu kan. iya. Cuman gue nggak nyalahin juga orang yang kayak gitu, dan ya karena menurut gue tiap orang kan memang beda-beda ya. Gue nggak pernah, gue nggak mau ngejudge orang tuh dengan pemikirannya sendiri gitu loh. Pemikiran masing-masing orang wajar banget beda-beda gitu. Cuman nggak selalu pemikiran orang tuh bisa kita terapin buat hidup kita sendiri gitu. Karena kan sejarah hidup orang juga beda-beda. Kayak perjalanan hidup apa segala macam itu yang bentuk tiap orang-orang gitu kan. Ya makanya gue nggak bisa ngejudge orang, oh artinya kalau misalnya yang gila duit gitu-gitu tuh artinya sesuatu hal yang negatif tuh juga enggak sih menurut gue. Oke, oke. Gue Gue cukup tertarik dengan kalimat lu yang tadi loh Mar. apa?
lu lebih senang untuk kerja gaji rendah tapi lu bahagia dibanding gaji tinggi tapi lu stres atau tertekan. Bisa dijelasin nggak kenapa sih, Mer? Lu Nah, bilang gitu. karena gue tuh kayak gimana ya masalahnya, mungkin nih gue cerita balik flashback gitu ya ke masa dulu gue gitu ya. Ini gue tahan bentar nih yang pertanyaan lu, gue cerita dulu intronya. Jadi gue sebenarnya kalau misalkan gue mau flashback lagi kenapa gue bisa jadi tipe orang yang seperti sekarang ini, gue sebenarnya kalau misalkan dulu tuh hidup gue lebih enak sih kalau gue mikir. Mungkin gue pas zamannya gue masih SD SMP gitu ya, ya sebenarnya sih ada juga masalah dalam hidup tuh, ada aja gitu kan, meskipun masih kecil ya. Cuman gue kalau misalkan dari segi ekonomi kayaknya tuh dulu tuh gue lebih baik lah. Yes. Gue kalau misalkan dulu tuh zamannya, lu tahu zamannya BlackBerry nggak? Tahu. BlackBerry dulu tuh gue waktu SD kelas 6 gue udah punya BB Bold. Itu tuh jarang banget yang punya. Kayak itu harganya dulu tuh kayak 6 juta zaman gue masih SD. Itu tuh udah lama banget. Kayak dulu 6 juta tuh lumayan gitu loh. Iya. Terus kalau misalkan kayak waktu misalnya pas gue SMP ini ada sedikit masalah sih itu dulu tuh. Jadi papa sama mama gue tuh tipe orang yang mereka tuh kalau kerja mati-matian tuh mikirnya tuh kayak semua buat anak gitu loh. Kayak yang tadi gue bilang juga, mereka tuh tipe orang yang lebih royal daripada gue. Jadi gue tuh lebih versi lebih pelitnya gitu loh. Ya sebenarnya menurut gue sih gue nggak pelit. Menurut gue sih gue tipenya lebih ke hemat, karena gue apa yang gue butuhkan gue pasti bayar. Bahkan ketika gue makan sama orang-orang mau bayarin gue aja gue nggak mau. Gue karena gue mikir itu kan suatu keharusan, apa yang gue makan gue harus bayar gitu kan. Ya menurut gue sih, menurut gue pribadi sih gue nggak termasuk sampai yang pelit. Cuman gue lebih ke hemat lah. Gue tahu ngebedain yang mana yang gue butuh gue keluarin duit sama enggak gitu loh. Kalau misalkan papa mama gue nih tipe yang mau nyenengin anak gitu loh kan, kayak apa yang sebenarnya gue tuh kalau misalkan gue minta apa tuh kayak gue pasti dikasih gitu loh ya, asalkan gue nggak minta menjadi putri mana gitu, gue minta beli rumah mewah gini gitu bah ya juga enggak. Cuman maksudnya tuh ya sewajarnya anak kecil lah, lu mau apa gitu, misalnya gadget yang mahal atau apa gitu tuh sebenarnya kalau misalkan gue ngeliat dibanding teman-teman gue tuh kayak teman-teman gue misalnya banyak yang mau beli sepatu aja tuh susah ngebujukin orang tuanya buat dibeliin gitu kan. Sebenarnya di satu sisi sih gue bersyukur orang tua gue nggak minta kayak BB Bold itu tuh gue nggak minta loh tas sama sekali, gue nggak pernah minta. Tapi malah papa gue kayak, dek ada BB Bold nih, mau nggak papa beliin ya, kayak gitu. Papa gue tuh tipe yang kayak gitu. Lu tau nggak Tukeran bapak yuk. HP gue aja yang baru itu bukan gue yang mau, mama gue yang bilang, dek ada HP baru dek, bagus tuh kayaknya katanya gitu. Kayak gue disaranin buat beli. Dulu tuh kayak gue telepon mama gue, HP gue iPhone 6 pas gue kuliah kan, itu lumayan lama. Terus HP gue rusak kan, kayak gue kan teleponan sama mama gue kan, namanya anak rantau kan, teleponan gitu kan. Terus gue bilang HP gue rusak nih, gue bilang mau perbaikin. Mama gue bilang, janganlah, ngapain diperbaikin, biasa HP kalau misalkan diperbaikin tuh malah makin rusak, beli baru aja. Terus mama gue kayak langsung ngirimin gue duit buat ganti HP. Maksudnya kayak gue bukan dari keluarga yang kaya raya tuh, bukan ya. Tapi gue bersyukur aja gitu loh. Cuman orang tua gue tuh lebih tipe yang royal gitu loh sama anak tuh, kayak ya kalau misal karena mereka mikir mereka kerja mati-matian juga buat siapa ya, juga buat anak gitu loh, buat nyenengin keluarga juga. Lebih ke tipe yang kayak gitu, ngerti kan lo? Cuman kalau misalkan jadi gue kalau misalkan ada di posisi kayak yang gue iri atau gimana tuh gue enggak. Malah tuh gue dulu pernah ya, gue waktu SMP 1 gue ulang tahun, gue masih inget banget. Papa gue tuh kayak ngasih gue, namanya anak SMP tuh kan nggak ada tabungan ya, nggak ada ATM. Maksud gue nggak ada kartu ATM gitu kan. Terus jadi gue pas gue ulang tahun, nah gue punya temen deket gitu loh yang kayak sering banget main ke rumah gitu kan, kayak yang hari-hari barengan lah gitu. Terus ya papa gue ngasih gue duit gitu loh buat gue ulang tahun gitu kan, duit cash gitu, kayak lumayan gede lah nominalnya. Apalagi buat anak SMP 1 pada tahun itu gitu loh. Gue nggak usah sebutin nominalnya kali ya, ntar kayak gimana lagi. Nah terus gara-gara
kayak gitu tuh temen gue jadi nyuri duit gue gitu loh. Oh ya? Iya, gara-gara mungkin karena gue kan barengan dia terus, kayak kita tuh misah cuman tiap kali dia pulang ke rumahnya gitu loh pas malam, saking deketnya. Oke, oke. Cuman kadang tuh ya kalau misalkan balik lagi ke posisi masalah kayak lu bilang tadi, kayak misalnya waktu kecil kalau misalkan ngelihat kayak temen punya ini itu iri gitu, gue nggak pernah gitu loh. Makanya gue kayak yang dari dulu tuh gue selalu kayak yang bersyukur, bahkan ketika gue punya itu, punya apa aja yang dulu gue punya, pasti ada orang selalu yang lebih dong daripada gue, tapi gue nggak pernah kayak ngelihat yang lebih, tapi gue tuh kayak dari kecil pun gue selalu kayak yang bersyukur. Gue selalu bersyukur sama apa yang gue punya. Ya mungkin kalau kata orang bilang, ya lu karena pada saat itu lu lumayan aja makanya lu juga bisa bersyukur, mungkin ada orang yang bakal bilang gitu kali kan juga. Cuman gue bersyukur juga gue pernah ngerasain hidup enak pada saat dulu, jadi pada saat gue gede sekarang gue tetap aja gue nggak iri. Jadi gue pada saat gue segede sekarang, dulu tuh papa gue masih ada lah gitu kan, pas gue mau masuk kuliah papa gue meninggal. Otomatis tuh itu salah satu kisah titik terendah dalam hidup gue, papa gue meninggal. Otomatis semuanya berubah. Iya. Gue nggak bisa bilang gue orang miskin atau kayak gimana juga, karena gue juga bersyukur dengan segala hal apa yang gue punya. Cuman hidup gue pasti lebih susah dibanding pada saat papa gue masih ada. Maksudnya kalau misalnya dari segi ekonomi lah ya kalau misalnya dari segi batin dan lain-lain sih juga sih sebenarnya sedih banget lah ya. Cuman karena gue waktu kecil pernah ngerasain ada di titik itu, gue pas gede pun dan gue ngerasa hidup gue udah berubah lebih susah dari segi ekonomi pun, gue nggak pernah iri ngeliat orang yang lebih daripada gue, karena gue pernah ada di titik itu. Gue ngerasa, ngerti nggak lo? Ngerti, paham. Nah gue bersyukurnya pada saat kecil gue ngerasain itu. Justru kalau misalkan pada saat kecil gue nggak ngerasain itu dulu, gue ngerasainnya pada saat gue gede, pasti karakter gue juga bakalan berubah banget sih. Pasti gue bakal beda banget gitu loh. Mungkin ibarat kata gimana ya lu waktu kecil tuh lu apa sih yang lu butuhin gitu loh, yang mahal pun lu beli, kayak ya paling lu cuman pengen gadget gini gitu segala macem, hal-hal yang kayak gitu-gitu gitu kan. Tapi kalau misalkan lu gede, dulu lu misalnya hidupnya susah gitu, terus lu pengen banget ngeliat orang ini itu apa segala macem, pas gede tuh sekalinya pegang duit tuh bisa, karakter orang tuh bisa berubah gitu loh. Ngerti gak lu maksud gue? Setuju banget. Nah gue bersyukurnya tuh di situ juga sih, kadang kayak gue mikir gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sisi lain sih, gue nggak ngerasa orang yang paling susah, nggak ngerasa paling susah banget gitu ya. Gue nggak kaya raya, cuman gue bersyukur tetap dengan gue yang sekarang pun juga gitu loh, dengan apa yang gue punya gitu. Oke. Pada saat titik terendah dalam hidup gue, pas papa gue meninggal, itu hidup gue tuh benar-benar kayak yang berubah 180 derajat. Soalnya gue kayak yang, lu tahu gak sih kalau misalkan lu pasti sering denger kalau misalkan mama tuh sayangnya anak cowok, kalau papa tuh sayangnya anak cewek. Saya tahu. Iya gak sih? Ya sebenarnya Benar. meskipun orang tua tuh sayang sama semua anaknya juga ya, cuman pasti ada lah gitu loh, kayak lu ngerasa kayak gimana gitu. Mungkin bukan berarti karena lebih sayang yang mana, tapi perhatian gitu, perhatiannya beda ya, karena emang harus beda aja, karena cowok sama cewek nggak bisa diperlakuin sama juga kan kadang. Kayak misalnya cowok mah pulang malam kelayapan mah juga biasa aja, kalau cewek kan kata orang ya jangan gitu-gitu kan maksudnya. Ya gue salah satu yang lumayan deket sama orang tua, terus papa gue meninggalnya dadakan kayak tiba-tiba gitu. Kayak itu gue, lo tau gak sih kalau gue tuh pernah mencoba bunuh diri. Berat banget gak nih ceritanya? Jadi serius, lu belum pernah cerita loh itu ke ini gue. jadi kisah cerita ya, gue sangat jarang banget, atau mungkin gue nggak pernah cerita ini ke siapapun kayaknya, lupa sih gue. Tapi ini jadi cerita kisah gue doang ntar kalau gue lanjutin. Tapi ya Mar, ngomongin mati ya Mar, gue tuh dulu mungkin pernah cerita ke lo. Gue one day tante gue pulang dari Amerika ke Indonesia, terus gue diminta orang tua gue untuk jemput.
Tirta tolong jemput ya. Namanya Tante Helen kan. Nah, tolong jemput itu di bandara. Oke oke siap mam gitu kan. Terus malam-malam jam 1 pagi tuh gua naik mobil ke bandara. Nah, malam itu hujan yang dimana 1-2 minggu itu tuh nggak pernah hujan. Lu tahu sendiri jalan ke bandara tuh belum aspal, masih kayak cor-coran gitu dan licin kan jalannya. Apalagi kan residu-residu dari asap knalpot truk kan banyak tuh nempel di jalan, kena hujan, wah udah kan licin kan. Nah malam itu pertama kali hujan, terus gue mobil jalan muter mar di tol, bayangin. Gila. Kecepatan 100 kilometer per jam lah kayaknya, nggak kenceng-kenceng amat. Tahu-tahu muter itu mobil dan nabrak tembok di kiri ada batasan jalan. Muter, untung nggak nabrak mobil orang atau kena orang gitu. Dan ini kesaksian gue gitu, gue ngomong mau di teman-teman gue, mau di gereja atau dimanapun, gue cerita hal ini gitu. Gue pernah nabrak kenceng dan masih hidup sampai sekarang gitu loh. Teman-teman gue bilang gila Tir, itu mah aturan, lu udah mati gitu kan. Terus ada yang bilang Tir, at least lu patah tangan lu atau enggak lu masuk rumah sakit cedera lah, ada trauma apalah gitu kan. Tapi gue nggak kenapa-napa pada malam itu kan. Terus gue mikir gitu, what, apa artinya ini gitu, kok gue masih hidup gitu. Aturan itu gue udah mati pasti, itu udah titik Tirta itu nggak ada sekarang gitu. Tapi terus gue sadar gitu, oh Tuhan kasih gue kesempatan kedua gitu untuk hidup. Tuhan ngelihat gue, oh lu masih ada kerjaan yang belum selesai di dunia ini kan. Jadi apa arti bersyukur dalam melihat kejadian itu? Gue merasa kayak hidup gue tuh sekarang adalah bonus gitu Mar. Kayak aturan tuh gue udah nggak hidup sekarang, dan apa gue tuh sekarang masih hidup gitu kan. So apa arti bersyukur dengan gue berkehidupan seperti ini? Ya tentu kayak ya hidup gue jauh lebih bener lah daripada dulu yang hidup gue ngaco gitu. Tapi sekarang kan ngelihat, wah ini tuh bonus gitu, waktunya untuk memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik gitu. Helping others atau enggak, jadi intinya jadi orang baik lah tiba-tiba sesaat karena itu. Dan ya hidup gue bersyukur, ya udah sekarang tinggal melakukan yang baik aja gitu kepada orang, sharing good things with other. Jadi kayak ya udah sekarang bonus aja gitu bersyukurnya gue gitu. Bener sih, bijak banget loh. Tapi Makanya dulu jadi ya, bikin podcast kita Mar. tapi dulu ya, dulu tuh gue ada lah berapa kali tuh kayak gue, misalnya gue ngeliat kayak temen tuh kehilangan gitu kan, kayak misalnya orang tuanya meninggal, mamanya meninggal, papa meninggal, gue temenin rumah duka, sedih gitu kan, kayak nangis juga. Gue pernah juga kayak nangis gara-gara orang tuanya temen gue meninggal, kayak kasihan banget gitu. Nah gue tuh kan salah satu tipe orang yang kayak suka ngebayangin sesuatu hal itu kalau gimana kalau terjadi di gue. Gue sedih juga ya pada saat itu, pada saat temen gue orang tuanya meninggal gitu. Tapi ternyata sedih yang gue bayangin itu sangatlah berbeda dengan kesedihan saat gue ngalamin sendiri papa gue meninggal. Kayak ibarat katanya sedih yang gue bayangin, wah pasti itu sedih banget ya, ibarat kata 100% gitu sedihnya. Tapi ketika itu gue ngalamin sendiri, gila itu tuh bukan 100%, tapi kayak yang 10.000% gitu loh ibarat katanya. Kayak yang gimana ya, apalagi mungkin gue tuh di keluarga gue gak pernah ngerasain ada orang meninggal sebelumnya. Jadi kalau misalnya kayak opa gue tuh emang udah gak ada dari sejak gue lahir, jadi gak bisa dong gue ngerasa kehilangan gitu kan. Gak ada, saudara gue gak ada satupun yang gue pernah ngerasa kehilangan, meninggal. Itu tuh gak pernah. Orang pertama yang meninggal di keluarga gue selama gue hidup tuh baru langsung papa gue, dan itu pun papa gue dadakan sakit jantung gitu Tir. Kayak yang masih sehat, terus tiba-tiba kayak cuma dalam 12 jam meninggal gitu loh. Dan gue tuh tipe orang yang mentingin orang gitu loh, dibanding ya kayak yang tadi gue bilang, kayak dibandingin kayak materi dan lain-lain gitu loh. Dan ketika gue ngerasain tiba-tiba papa gue meninggal gitu, itu benar-benar ngerubah hidup gue 180 derajat. Berubah dari segala sisi, dari semuanya. Apalagi gue kayak yang deket sama papa gue kalau misalkan kayak sore-sore papa gue habis kerja gitu, kayak kita sering pergi makan berdua gitu.
kalau misalnya mama gue lagi berangkat gitu kan. Kalau nggak pun kayak gue sering kayak pergi sarapan pagi itu bertiga sama mama gue sama papa gue. Mungkin faktor anak bungsu kali ya gue, jadi kayak sering pergi gitu loh. Dan ketika papa gue meninggal ya udah bener-bener berubah banget. Kayak gue sering cerita sama papa gue juga, gue jadi nggak bisa cerita ke papa gue lagi gitu. Itu yang bikin Tapi gue dari melihat cerita lu itu, pernah nggak sih lu gimana atau enggak gimana sih lu mengucapkan rasa syukur itu ke orang tua walaupun bokap lu udah nggak ada gitu? Gimana sih lu ucapin syukur at least ke nyokap lu gitu sekarang? Apa grateful say thank you-nya gimana lu Mar ke nyokap lu atau ke temen lu atau ke siapa yang pernah pernah berkontribusi banyak untuk lu gitu? Hmm, tapi gue kalau misalkan ke oma gitu, gue kalau misalkan ke oma gue ya kehidupan gue sama mama sama oma gue kan berarti otomatis lebih banyak LDR-an ya. Karena Iya, setelah iya, papa iya. gue meninggal itu kan gue berangkat. Jadi papa gue tuh meninggal pas banget gue mau berangkat ke Jakarta buat kuliah. Iya. Sebenarnya kadang plus minusnya ya ketika gue berangkat pun ya itu sebenarnya kadang tuh kayak gue masih ngerasa papa gue tuh beneran udah meninggal apa belum sih, karena gue momennya pas gitu loh, gue mau berangkat dan gue emang pisah dari keluarga gitu loh, ngerti kan lo? Iya, iya. Nah jadi karena kayak gitu gue lebih banyak teleponan sama oma gue sama mama gue. Kalau misalkan sama oma gue tuh kita kalau misalkan tiap kali teleponan selalu ada passwordnya. Oh ya? Iya, jadi kalau misalnya sama oma gue itu pasti tiap teleponan tuh wo aini ni aiwo. Itu pasti Ah, gitu loh. lucu Tapi banget kalau ya. misalkan Terus sama terus. mama gue itu kita bukan tipe orang yang ngomong kayak gitu. Jadi gue kalau misalnya sama mama gue nggak tipe yang kayak gue bilang I love you atau segala macam gitu, bukan. Nah tapi kalau ke oma gue emang kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke mama gue mungkin nunjukin sayangnya lebih ke mama gue orangnya suka curhat tapi nggak gitu suka dengerin curhatan gue. Iya, iya, iya. Jadi gue kayak yang dengerin curhatan mama gue berjam-jam, atau gue ceramahin mama gue sering banget ceramahin mama gue. Oh ya. Iya sering Tapi banget. gue suka denger lu suka nyanyi sama oma lu, Mar. Oh itu oma gue yang nyanyi, guanya enggak. Oh kalau dari kecil tuh Hah? gue suka nyanyi depan oma gue, terus ntar oma gue tepuk tangan bilang suara gue bagus meskipun semua orang bilang suara gue jelek. Oke, Salah satu oke. hal yang kemarin tuh kita semua gue lagi jalan di suatu sore hari, jalan-jalan keliling sore gitu di mobil bareng gue, mama gue, cici gue sama oma gue. Terus tanpa disengaja tuh next lagunya tuh lagu Mandarin kesukaan papa gue, lagu, lu tahu kalau misalnya ada lagu Mama Hao kan, nah ini tuh versi yang Hmm. papanya, Oh ya, ini yang oke, versi oke, papanya. terus terus. Terus kita semua secara serentak bilang ini kalau misalnya ada papa gue pasti papa gue nyanyi ini. Itu dulu ya Oh. waktu kecil-kecil ya, gue kan ada bilang kan kayak abis papa gue kerja tuh kita sering keliling-keliling sore atau pergi makan gitu. Nah papa gue tuh demen banget nyanyi meskipun suaranya juga nggak bagus. Sama, terus jadi gue, cici gue sama papa gue suka nyanyi di mobil gitu di jalan gitu, teriak-teriak. Tapi mama gue nggak tipe yang suka nyanyi. Terus kita kita orangnya jahil semua gitu loh. Papa gue tuh orang paling jahil banget yang gue pernah kenal, iseng banget orangnya. Terus mama gue sampai ngomel-ngomel biasanya tuh gara-gara sakit kupingnya, gara-gara suara kita semua jelek tapi kita suka nyanyi, terus kita enjoy aja udah gitu teriak-teriak nyanyi-nyanyi, malah kita kayak yang ketawa-ketawa gitu kalau ngeliat mama gue kesel gara-gara suara kita jelek. Oh iya, iya. Lu juga sering nyanyi di mobil gua. Kita kadang kita nyanyi bareng ya, Mar. Kita Iya setel lagu, meskipun suara ya gue kan? jelek ya, Enggak. Yang penting tapi kita kalau fun bagus udah bareng jadi lah. Enggak, penyanyi. enggak masalah bagus jeleknya kan. Iya kalau bagus udah jadi penyanyi kan ya soalnya. Wah, udah jadi artis gua, Mar. Udah Wih, terkenal gua. tapi lu pemain piano, musisi juga kan? Iya, iya, iya. Oke, oke. Tapi Mar, kita balik balik lagi, Mar. Kita ke bersyukur ya, Mar. Tadi gua gue dengar. balik dikit lagi. Tadi tuh Boleh, belum boleh. kelar gue ngomongnya. Nah balik lagi papa gue meninggal.
terus gue bilang kan, gue kayak sempet kayak yang mau bunuh diri gitu pada saat momen itu gitu, karena gue ngerasa kehilangan banget lah gitu kan. Tapi balik lagi tuh kayak gue mikir kayak gimana ketika keluarga yang ngerasa kehilangan papa gue tuh bukan gue doang, keluarga gue juga dong, mama gue, koko gue, cici gue, oma gue gitu, bukan gue doang gitu loh, bukan gue satu-satunya orang yang tersedih, tertekan, tergimana gitu kan, ibarat katanya karena kehilangan papa gue gitu. Tapi gimana kalau misalkan gue sampai kenapa-kenapa, itu kayak rasanya kayak egois banget gitu loh. Kayak gue cuma mikir, oh gue dengan gue bunuh diri, gue meninggal, oke, gue mikir gue bisa melepas kesedihan gue gitu karena yang ngerasa kehilangan papa gue. Nah keluarga yang gue tinggalin gimana, double dong sedihnya, yang udah kehilangan papa gue terus kayak ngurusin gue yang kayak begitu gitu loh ibaratnya. Terus gue mikir kayak ya yang seharusnya gue lakukan adalah gue bersyukur karena gue masih punya mama gue masih punya oma gue masih punya saudara gue, koko cici gue yang baik, yang sayang juga sama gue, yang saling sayang. Ya nggak tahu deh gue kepedean apa nggak bilang mereka sayang sama gue juga. Cuman maksudnya ya gitulah, banyak orang di luar sana tuh yang sebatang kara, yang bener-bener sebatang kara banget, nggak punya mama, nggak punya papa gitu. Ya gak sih? Terus kayak gue masih, nah kadang kala tuh gue mikir juga ya, kadang orang ada yang orang tuanya berpisah karena cerai, ada yang berpisah karena meninggal salah satunya. Sebenarnya tuh kadang gue ketika papa gue meninggal, gila gue kehilangan nih, papa gue meninggal ini bener-bener gue nggak bisa ketemu lagi gitu kan. Kayak kalau kehilangannya tuh papa gue karena berpisah karena perceraian tuh kayak mungkin lebih seneng kali ya gitu gue mikir, karena masih bisa ketemu gitu. Nah itu kadang-kala itu di titik dimana berarti tiap orang tuh harus bersyukur. Gue tahu ketika orang tua ada orang yang orang tuanya bercerai tuh ngerasa sedih, mungkin titik terendah dalam hidupnya juga, kehidupannya berubah 180 derajat. Tapi di satu sisi dia tuh masih tetap harus bersyukur dia masih punya papa dan mama yang bisa dia ketemuin gitu loh. Yes, betul. Bener nggak? Betul. Dan Jadi ketika masih hidup, mereka masih hidup, kita kan harus lebih, at least kita dengan gue mendengar cerita lo ya Mar, karena orang tua gue dua-duanya masih hidup, membuat kita memang jadi orang yang mumpung masih hidup kita harus bikin mereka senang gitu kan. Karena lu tau nggak Ya satu kan? hal, ketika orang tua kita masih hidup, bukan orang tua kita doang, siapapun, ketika orang terdekat lu masih hidup, mungkin yang lu pikirin tentang dia adalah keburukan dia, kejengkelan lu ke dia. Tapi percayalah ketika orang tersebut meninggal, yang lu ingat tuh cuman kebaikan dia doang, dan lu akan menyesal. Yang lu ingat malah keburukan yang lu pernah lakuin ke dia. Yes. Mungkin ketika misalnya papa gue masih hidup, gue kepikirannya papa gue bawel banget, misalnya ngomelin gue gini gitu. Tapi ketika papa gue meninggal, yang gue inget adalah papa gue nyuruh gue makan tapi gue nggak mau makan, padahal itu kebaikan buat diri gue sendiri gitu loh. Semua kebaikannya langsung lu inget semua kan Mar? Bener banget. Jadi ketika gue pengen ngomel gitu misalnya, pengen marah sama orang, kayak gue mikir, oke, ntar gue bakalan nyesel suatu hari kalau misalnya gue udah marah sama dia. Paham nggak lo? Ngerti. Iya. Misalnya gue masih hidup, yang lu pikirin tentang gue ketika gue masih hidup adalah kejengkelan lu ke gue. Maria nih gini, Maria nih gitu, Maria nih gini, Maria tuh gitu. Tapi ketika gue suatu saat udah meninggal, yang lu inget tuh cuman kebaikan gue dan penyesalan lu. Gila, Maria tuh baik gini gitu sama gue, tapi gue malah giniin dia, gituin dia gitu loh. Paham kan lu maksud gue? Gue sedikit gak setuju sih ya Mar. Gue gak pernah mikirin lu jahat kok Mar, tenang aja. Lu selalu baik buat gue. Enggak dong, tapi pasti tiap orang ada satu poin yang gue mau ngomong Mar, dari perbincangan kita terakhir itu tentang sesuatu. Mungkin gini, dalam hidup gue selalu berpikir gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Oke, terpujilah nama Tuhan. Itu Ayub ngomong itu waktu dia adalah orang terkaya di Mesir, di mana itu, tapi hartanya diambil semua sama Tuhan. Tapi dia nggak berkomplain satupun, dia nggak pernah mengeluh, tapi dia bersyukur gitu. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalimat itu gue implementasikan dalam hidup gue. Ketika gue mempunyai sesuatu, dan ketika gue tidak mempunyai sesuatu, ya ibarat kata gini deh, yang gampang, misalnya kita punya pacar, ya kita punya nih sementara, ya punya, tapi sementara kan, Tuhan yang memberi gitu. Tapi ketika dia nggak ada, ya udah Tuhan yang mengambil, dan terpujilah nama Tuhan. Atau lu punya rumah lah sekarang, lu orang kaya, ya itu yang ngasih juga siapa? Tuhan kan. Atau lu punya orang tua gitu, yang kasih siapa? Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengambil orang tua lu, ketika Tuhan mengambil rumah lu, atau orang-orang yang lu sayangi, ya udah terpujilah nama Tuhan gitu kan. Itu kalimat simple tapi dalam banget untuk itu kalimat yang dalam lah ya buat gue, maksudnya it's very meaningful buat hidup gue itu. Gitu. Iya. Ya benar sih. Karena gimana pun ya kita ngejalanin hidup, tapi tetap aja sesuai dengan rencana Tuhan ya. Nggak bisa gue berkata-kata soal teologi gitu, nggak anak teologi gue. Tapi ya kalau misalkan balik lagi tentang masalah bersyukur, nih gue baru nih ngalamin, baru kayak mungkin minggu lalu ya, apa 2 minggu lalu gitu, gue kepleset di rumah tir. Dan nggak tahu kenapa tuh gue akhir-akhir ini gue ngerasa gue nggak tipe orang yang cengeng gitu loh, kayak nggak yang gampang nangis gitu gue ngerasa. Cuman akhir-akhir ini tuh gue nggak tahu kenapa jadi cengengan gitu loh, nggak ngerti kenapa. Terus gue jatuh, gue kepleset di rumah, sakit banget, terus gue sampai nangis. Sakit banget sampai nangis, tangan gue sampai bengkak. Terus ketika gue nangis, lu tahu nggak gue nangis kenapa? Antara sakit dan bersyukur. Kok bisa tuh? Kenapa bisa? Karena gue kepleset di rumah, terus gue nangis karena gue sakit, dan gue nangis karena gue bersyukur yang jatuh itu gue, bukan mama gue dan bukan oma gue. Gue nangis, tapi gue sambil nangis terus gue bilang untuk yang jatuh bukan mama sama oma. Gue bilang gue masih bersyukur banget. Jadi itu satu poin dimana gue mikir ya emang orang tiap apapun yang terjadi tetap harus bersyukur. Ada orang kecelakaan, tetap dia harus bersyukur karena dia masih hidup. Yes, amin. Selalu kayak gitu. Kayak karena kan gue jatuhnya di rumah kan ada oma, ada mama, ada orang tua gitu. Ya mending gue yang muda yang jatuh kepleset dibanding orang tua dong, bener nggak? Dan dengan gue jatuh ya orang tua gue jadi bisa lebih hati-hati lagi juga gitu kan, jadi pelajaran buat satu rumah, hati-hati kalau misalnya jalan jangan sampai kepleset gitu, kalau ada air ada apa gitu ya kan. Lu ngomongin oma lu gue juga mau cerita oma gue, Mar. Gue gak mau kalah. Oke. Siap, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Oma gue kan di Bandung. Beberapa minggu lalu dia kepleset, Mar. Serius? Dia kepleset, kebentur kepalanya waktu dia lagi di dapur. Nah, nyokap gue langsung ke Bandung tuh, masuk. Dia sebenarnya nggak kenapa-napa gitu, maksudnya gini, rata-rata ketika orang tua udah jatuh itu biasanya antara is dead atau enggak koma lah, atau enggak parah lah. Tapi oma gue ini ya sama kayak gue, maksudnya dia I've no idea mestinya dia mati, tapi dia dijaga Tuhan, dirawat Tuhan. Ini loh, lu masih dipercayakan untuk hidup gitu kan. Dan kemarin waktu gila sih Mar, kalau you know my grandpa, you know my grandma gitu, gue kayak memandang mereka respectfully, kayak wah ini orang setia ikut Tuhan gitu maksud. Lu bayangin Mar, dia ya mereka mungkin lebih susah dari gue, opa gue, oma gue lebih susah lah dari gue. You pernah mungkin aku cerita gitu dulu, my grandpa dari my mom ya, dia tuh kecil tuh bener-bener miskin,
harus jualan rokok di pinggir jalan. Lu bayangin Mar, jualan rokok di pinggir jalan demi buat makan, tapi dia diberkati Tuhan sampai punya rumah di Las Vegas, punya gedung di Bandung, punya rumah di Bandung, punya banyak banget, sampai itu bener-bener orang yang diberkati Tuhan, kakek gue tuh. Dan oma gue pun juga gitu, adalah orang yang setia mengikut Tuhan. Dan ketika melihat mereka hidup seperti itu, mereka setia, terus kayak gue mikir, kok mereka grateful banget gitu, maksudnya hidupnya ceria, grateful, dan ya justru gue tuh heran banget gitu, maksudnya kok hidup mereka bisa seperti itu gitu. Dan gue yakin itu semua penyertaan Tuhan, bahwa mereka tuh masih bisa gitu loh, ngerti nggak Mar? Dan ucapan syukur mereka, lu bayangin Mar, ini kan COVID kan, nenek gue kan kalau ke gereja tuh biasa kan dituntunin gitu kan kalau ke gereja. Karena COVID dia nggak bisa ke gereja, dia jadi kan online gitu kan. Nah, lu bayangin Mar, gue ikut ibadah online aja gitu. Gue tuh baru bangun, belum apa-apa, gue ngikut gitu sambil baringan. Tapi not my grandma. Dia mandi dulu sampai dia pakai parfum Mar. Padahal nggak ada orang yang ngelihat dia, nggak ada yang ngelihat baju dia. Tapi how she pays respect kepada orang yang telah memberkati hidup dia, itu luar biasa. Arti bersyukur, gue melihat dia kayak, oh, she's very grateful gitu. Maksudnya lu bayangin Mar, orang nggak ngelihat lu, orang nggak mencium lu gitu, tapi she dress well walaupun nggak ada yang ngelihat. Dia pakai parfum walaupun nggak ada yang mencium, demi apa? Untuk bersyukur gitu aja, kayak di dalam hadapan Tuhan gitu, kayak wah, itu sih, itu out of my mind sih. Gue kayak, ngapain Oma kayak gitu, gue sampai video call sampai dia kan, aduh ngapain Oma kayak gitu, kayak nggak ada yang lihat tahu gitu kan. Tapi gue dengan melihat seperti, oh, ada ya orang yang sangat bersyukur gitu dalam hidup dia, ya, like that gitu. Orang biasa kalau misalkan dandan gitu buat ketemu pacar gitu. Iya. Tapi ini gak ada yang ngeliat tapi dandan gitu loh Mar. Iya, paham. Bagus banget sih, hebat sih. Iya. Gue salut sih, bener-bener salut banget. Itu sebenarnya ya suatu hal yang mungkin sederhana orang ngelihat, tapi itu sangat menghargai Tuhan banget berarti. Karena kadang orang kayak cuman orang dandan cuman buat ketemu orang yang mereka hargain dan mereka anggap penting, kayak misalnya ketemu klien, meeting gitu-gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kan biasa orang ya udah lancai-lancai aja gitu, ya nggak sih? Iya. Berarti itu salah satu hal gambaran kalau misalnya oma opa lu tuh sangat menghargai Tuhan banget sih. Iya. Oke Mark, itu kita udah panjang banget cerita kita kayaknya nih. Wih, udah sampai di penghujung waktu aja ya. Iya. Apa nih kutipan dari lu nih? Kenapa? Kutipan dari lu ada nggak? Titipan, maksudnya Kutipan. kata-kata terakhir gitu. Satu kalimat terakhir, kesimpulan lu atau apa gitu versi lu tentang Iya, podcast kali ini. gue selalu bilang sih, maksudnya ini lebih dari satu kalimat sih, maksudnya gue selalu bilang ke teman-teman gue gitu, dalam hidup itu kita bener bukan materi, bener bukan apa-apa, maksudnya it's not about things in life, tapi bagaimana kita bisa bersyukur itu bukan hanya dalam kata-kata, tapi tingkah laku lu bagaimana sih bersyukur itu. Kayak mungkin kita hidup apa sih, gimana sih kita menunjukkan kita adalah orang yang grateful, ya itu salah satunya kita bersikap jujur, nggak nipu orang, misalnya dalam pekerjaan, dalam berteman, atau dalam kehidupan sehari-hari, ya kita kalau bisa berhidup jujur gitu, maksudnya jangan nipu orang. Yang kedua, kita selalu bersyukur gitu, maksudnya atas apa yang kita punya, kita masih bisa makan, masih bisa punya rumah, masih bisa tinggal gitu. Dan walaupun ketika lu udah sukses nih, ya lu jangan sombong gitu loh, lu bukan siapa-siapa, lu besok pun bisa dienolin Tuhan kalau lu nggak bersyukur gitu kan. Ya ingat aja lah, my last, ini kalimat terakhir baru bener. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Gila, ini gue jadi pendeta atau podcast nih ya? Ini khotbah atau podcast ya? Super sekali lu kayaknya, Kak. Aduh.
Ntar besok lu panggil gue Pendeta Tirta lo, Mar. Siap Pak Pendeta. Gimana, lu ada kalimat penutup nggak? Kalau gue mungkin kesimpulannya gue bisa bilang gue bukan orang kaya, gue bukan orang hebat, gue bukan orang pintar, tapi gue orang yang bersyukur. Bersyukur udah Amin. pasti bahagia, Gila, orang keren bahagia belum tentu bersyukur. Oke. Oke guys, thank you for listening podcast Thank kita. you. Kasih tahu Mar gimana untuk keep in touch sama kita, Mar. Jangan lupa follow Instagram kita di mana Tah? Di Chasing Down Podcast, sama apa, follow YouTube. Follow YouTube kita, subscribe YouTube kita. Terus jangan lupa kalau misalkan punya cerita atau tanggapan apa, boleh komen di YouTube Boleh kita. DM gua, boleh Ya, DM Maria boleh juga DM ya. juga. Oke. Oke. See you guys in next podcast. Bye Thank bye. you, bye.